Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nila Anggara, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Datar. Dan inilah jurnal refleksi saya pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Inilah tim hebat kami, Bapak Darwin Ambarita sebagai fasilitator. Saya Nila Anggara, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Datar, dan Ibu Siska Oktariza, pengajar praktek kami. Dalam jurnal refleksi, saya menggunakan model 4F, yaitu facts, feelings, findings, dan future. Cerita pengalaman saya mengikuti pembelajaran pada minggu ini atau pada saat menerapkan aksi nyata ke dalam kelas. Yang pertama, saya telah mempelajari berbagai teknik coaching, strategi pendekatan, dan keterampilan komunikasi efektif untuk supervisi akademik. Yang kedua, adanya diskusi kelompok dan simulasi peran untuk melatih pemahaman dalam mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari. Yang ketiga, pendekatan coaching dapat diintegrasikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitunya kasih, hormat, dan disiplin dalam pendamping dan supervisi. Dan yang keempat adalah membangun hubungan baik antara coach dengan coachee dengan hangat, hormat, dan disiplin dalam interaksi. Apa hal baik yang saya alami dalam proses tersebut? Yang pertama, peningkatan hubungan dan komunikasi. Komunikasi terbuka dan saling mendukung dapat membantu dalam hubungan kepercayaan dan kolaborasi yang lebih baik. Yang kedua, pemahaman yang lebih dalam. Melalui dialog coaching, pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan memunculkan solusi yang lebih terarah. Hal baik yang ketiga, yaitunya pemberdayaan individu. Melalui coaching, itu lebih didukung dan diberdayakan untuk mengidentifikasi dalam mencapai tujuan. Dan hal baik yang keempat adalah penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendekatan coaching dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung untuk pertumbuhan bersama. Yang kelima adalah pengembangan budaya pembelajaran, yaitunya dapat memunculkan budaya pembelajaran secara terus-menerus, di mana setiap individu dihargai sebagai pembelajar dan pengembang diri. Dan yang terakhir adalah pencapaian tujuan bersama. Melalui coaching dapat terjadi pencapaian hasil yang diinginkan bersama. Cerita hambatan atau kesulitan saya selama proses pembelajaran pada minggu ini adalah adanya keterbatasan waktu dan sumber daya, yaitunya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam memberikan perhatian yang cukup, sehingga dalam proses coaching menjadi tantangan buat diri saya. Terus apa yang saya lakukan dalam mengatasi kendala tersebut? Yaitunya saya menjadwalkan dan mengelola waktu secara efektif, sehingga saya bisa mengikuti coaching ini dengan baik dan lancar. Yang kedua, feelings atau perasaan. Bagaimana perasaan saya selama pembelajaran berlangsung? Perasaan saya yang pertama adalah tantangan, yaitu proses coaching menantang karena melibatkan refleksi mendalam tentang pengajaran dan kepemimpinan. Perasaan yang kedua, pertumbuhan pribadi. Meskipun ada tantangan, proses coaching juga dapat memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi saya secara signifikan. Saya mengembangkan pemahaman lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan saya sebagai guru. Perasaan saya yang ketiga adalah rasa dukungan. Perasaan ini menciptakan lingkungan yang aman untuk bereksperimen dengan ide-ide baru, mengakui keberhasilan, dan mengatasi hambatan. Perasaan yang keempat adalah refleksi dan kesadaran. Coaching menekankan pada refleksi diri dan kesadaran diri untuk lebih mendalami nilai-nilai tujuan dan motivasi diri. Apa yang saya rasakan ketika menerapkan aksi nyata ke dalam kelas?
Yang pertama adalah kepuasan, yaitu implementasi aksi nyata membawa perubahan positif dalam kelas dan saya merasa puas dengan hasilnya. Yang kedua adalah percaya diri. Coaching dapat meningkatkan rasa percaya diri saya dan saya merasa lebih siap menghadapi tantangan sehari-hari di kelas. Dan yang ketiga adalah refleksi lanjutan. Refleksi terus-menerus adalah kunci bagi diri saya sendiri. Saya perlu untuk terus mengevaluasi diri, memikirkan apa yang perlu diperbaiki, dan mengadaptasi strategi seiring berjalannya waktu. Cerita hal yang membuat saya memiliki perasaan tersebut. Kepuasan, karena saya menerapkan metode baru yang menarik dan melibatkan siswa secara aktif, sehingga saya melihat reaksi positif dari siswa serta peningkatan pemahaman mereka di dalam kelas. Yang kedua, dalam hal percaya diri, meskipun awalnya merasa ragu-ragu, saya menyusun dengan baik dan mendapat dukungan positif. Yang ketiga, hingga akhirnya saya terus melakukan refleksi lanjutan setelah sesi pembelajaran selesai dengan cara meluangkan waktu untuk merenung dan mengevaluasi apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang dapat diperbaiki untuk kedepannya. Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang pertama adalah keterampilan praktis. Proses implementasi memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan praktis melalui pengalaman langsung. Pelajaran yang kedua yang saya dapatkan dari proses ini adalah sikap terbuka terhadap pembelajaran kontinu. Implementasi aksi nyata menunjukkan bahwa pembelajaran tidak berakhir setelah coaching selesai. Sikap terbuka merupakan kunci untuk pertumbuhan dan pengembangan profesional diri. Dan pelajaran yang ketiga yang saya dapatkan dari proses ini adalah kemajuan profesional. Melalui refleksi dan evaluasi hasil implementasi saya mengalami peningkatan dalam keterampilan mengajar, manajemen kelas, dan kemampuan kepemimpinan. Apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? Yang pertama, hal barunya adalah kelebihan dan kelemahan pribadi. Proses implementasi membantu saya mengenali kelebihan dan kelemahan diri dalam konteks pengajaran atau kepemimpinan. Yang kedua, respon terhadap tantangan. Cara saya menanggapi tantangan dan kesulitan selama implementasi dapat memberikan wawasan tentang ketangguhan dan kemampuan diri untuk mengatasi hambatan. Dan yang ketiga adalah keterbukaan terhadap pembelajaran terus-menerus. Proses implementasi dapat membuka pikiran saya terhadap pentingnya pembelajaran terus-menerus dan pengembangan profesional. Selanjutnya adalah future atau penerapan apa yang akan saya lakukan. Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Yang pertama adalah rencanakan dengan matang untuk kedepannya. Saya akan merencanakan implementasi dengan matang. Identifikasi langkah-langkah konkret yang perlu diambil dan mempertimbangkan segala hambatan yang muncul. Yang kedua adalah tetap terbuka terhadap umpan balik. Saya aktif mencari umpan balik dari siswa dan rekan sejawat setelah implementasi dan menggunakan umpan balik sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan. Yang ketiga, revisi rencana berdasarkan pengalaman. Setelah implementasi, saya akan lakukan evaluasi secara menyeluruh. Identifikasi apa yang sudah berhasil, apa yang tidak, dan rencana revisi rencana untuk masa depan berdasarkan pengalaman tersebut. Seterusnya, hal yang bisa saya lakukan dengan lebih baik adalah, yang kelima adalah tentukan tujuan yang jelas.
menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur untuk setiap langkah implementasi. Hal ini akan membantu saya memiliki fokus yang jelas dan dapat mengevaluasi keberhasilan dengan lebih baik. Dan jangan takut mencoba hal baru. Jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru. Terkadang, perubahan signifikan dibutuhkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Berani untuk inovatif dan kreatif. Apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari proses ini? Yang pertama, refleksi mendalam dan evaluasi hasil terhadap seluruh proses implementasi dan mengukur dampak perubahan pada hasil yang diinginkan. Yang kedua, kolaborasi dengan rekan sejawat untuk membagikan pembelajaran coaching dan mendiskusikan cara untuk meningkatkan kolektif dengan menciptakan budaya pembelajaran yang lebih baik di sekolah saya. Dan bersiap untuk perubahan selanjutnya dengan sikap terbuka terhadap pembelajaran terus-menerus. Nah, itulah refleksi diri saya terhadap modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.